Kairos Tuhan atau waktunya Tuhan terjadi bisa kapan saja. Tetapi persiapan kita itu sangat menentukan apa yang akan kita peroleh. Yang mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan pasti mau mengalami perkembangannya. Dan pada waktunya teman-teman akan lepas dari obat penenang dan juga bisa beraktivitas normal tanpa harus rasa cemas terhadap sensasi atau pikiran-pikiran. Nah, gini teman-teman, kairos Tuhan adalah waktu Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi kita harus bekerja sama. Yang pertama, persiapan kita menentukan apa yang akan kita capai. Maksudnya persiapan kita begini. Daud mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat karena persiapannya apa? Dia mengembalakan domba. Dan ketika mengembalakan domba, dia harus menghalau setiap predator, serigala, bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia merobek mulut singa. Jadi Daud tidak kalah nyalinya untuk menghalau setiap musuh-musuh yang menantang. Yang pertama, kesiapan di hati kita. Kita harus menyiapkan apa yang menjadi bagian dari proses kesembuhan kita. Misalnya, sebagai orang yang mengalami anxiety disorder, ya kita harus melatih menaruh pikiran yang positif. Walaupun tetap ada simptom atau sensasi yang kita rasakan, kita harus terus berkata bahwa aku bisa, aku bisa, aku bisa. Kenapa? Secara ilmiah, para ilmuwan eh, membuktikan bahwa apa yang uh, salah di dalam pikiran kita ketika ada pikiran stres yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu struktur otak, itu bisa kita benarkan dengan menaruh pikiran positif gitu teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman udah tahu. Yang kedua teman-teman harus tahu juga bahwa teman-teman jangan gampang menyerah ya. Ketika kita gagal, maksudnya nggak stabil dan kacau gitu, jangan bilang bahwa wah gue bakal begini terus, gue nggak bakal berubah. Perasaan itu adalah halusinasi yang membuat iman teman-teman lemah. Ketika teman-teman terus menaruh firman Tuhan di dalam hati teman-teman, membawanya ke pikiran, dan ini berubah, maka teman-teman akan melihat soon or later perubahan terjadi. Teman-teman bisa melihat perubahan. Misalnya tadinya nggak bisa kena sinar matahari, nggak bisa ngomong sama orang, dan misalnya derdek kalau ngelihat situasi baru, teman-teman akan bisa menikmati hasil tersebut teman-teman. Itu yang kedua teman-teman mesti tahu ya. Jadi perasaan gagal, perasaan nggak bisa, itu adalah halusinasi yang membuat iman teman-teman berhenti dan tidak mengalami kesembuhan atau progres yang teman-teman inginkan. Begitu. Yang ketiga, teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber. Kalau teman-teman mendekatkan diri kepada sumber kehidupan, maka teman-teman selalu terinspirasi dengan hal-hal kebahagiaan. Dan otak kita itu merespon hal-hal itu secara spontan. Hal-hal yang direspon di otak kita adalah hal-hal yang positif. Jadi kesimpulannya adalah kairos Tuhan itu dekat, sangat dekat teman-teman. Kairos Tuhan adalah waktu Tuhan di mana teman-teman bisa melihat kesembuhan yang teman-teman inginkan. Teman-teman, jangan pernah putus asa. Keberhasilan, kesembuhan tinggal sedikit lagi. Mungkin teman-teman berkata, aduh kenapa gue gak bisa ngalahin sensasi ketika gue ketemu orang takut, atau sensasi dimana gue gak bisa keluar kamar. Teman-teman, melangkahlah, pelan gak apa-apa, melangkahlah, bukalah pintu kamar, katakan, aku bisa karena Tuhan bersama aku. Teman-teman,
tetap semangat. Kairos Tuhan sudah ada di dalam hidup Anda. Tetap semangat teman-teman.